Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal benar-benar coba kupas tuntas bab 9 dari buku Elizabeth Kolbert yang keren banget itu, The Sixth Extinction. Judul babnya aja udah bikin mikir nih. Pulau-pulau di daratan kering. Judul yang kuat ya. Iya kan? Nah, kita ini akan dibawa ke jantung hutan Amazon di Brazil. Mau lihat sebuah eksperimen ekologi raksasa yang udah jalan puluhan tahun loh. Betul, BDFFP itu ya. Luar biasa memang durasinya. Nah, misi kita kali ini ya simpel aja. Ngerti apa sih yang sebetulnya terjadi waktu hutan hujan yang luas banget itu dipecah-pecah jadi potongan kecil gitu. Jadi kayak pulau terisolasi. Ya, terisolasi oleh landscape yang beda banget. Sumber kita jelas ya, bab itu sendiri. Kolbert kan nulis setelah datang langsung ke sana. Jadi, yuk, siap ya. Kita telusuri bareng-bareng gimana manusia bisa bikin pulau buatan ini dan apa sih efeknya buat kehidupan liar. Siap. Dan konsep pulau di daratan kering ini penting banget buat dibahas. Sayangnya ini relevan banget sama kondisi sekarang. Oh ya? Kenapa tuh? Ini bukan cuma cerita, eksotis dari Amazon aja. Ini tuh kayak cermin dari apa yang kita lihat di mana-mana di bumi ini. Maksudnya? Ya, coba pikirin aja. Jalan raya yang motong hutan, lahan pertanian yang makin luas, kota yang terus berkembang, semua itu kan intinya memecah-mecah habitat, bikin fragmentasi. Ah, iya benar juga. Jadi ini fenomena global ya? Banget. Dan yang bikin pembahasan kita ini jadi spesial itu ya karena eksperimen spesifik yang bakal kita lihat ini, BDFP itu. Ini ngasih kita kesempatan langka buat ngamatin proses fragmentasi yang biasanya kan terjadi gitu aja, nggak terkendali. Tapi ini dalam setting yang lebih sistematis. Oh, jadi kayak lab raksasa di alam gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kesempatan emas lah buat belajar dinamika ekologis yang ya ampun krusial banget di zaman kita sekarang ini, antroposen. Oke, menarik. Ayo kita langsung ke lokasinya deh. Coba Anda bayangin ikut Kolbert nih. Jalan di BR-174 keluar dari Manaus, terus belok ke jalan tanah namanya ZF3. Jalan tanah yang khas Amazon itu ya, warnanya orange. Betul, Kolbert deskripsiin warnanya orange terang gitu, karena tanah lateritnya. Nah, jalan ini bawa kita ke salah satu tempat kunci, Reserve 1202. Yang 10 hektar itu ya? Iya, yang 10 hektar. Deskripsinya Kolbert tuh visual banget. Katanya, ini sepetak hutan primer, luasnya ya sekitar 10 hektar itu, bentuknya hampir kotak sempurna. Dan dikelilingi sama lautan semak belukar bekas tebangan. Wah, kebayang kontrasnya. Banget. Kolbert bilang kayak rakit hijau di lautan coklat. Gimana? Langsung kerasa kan isolasinya? Jelas banget. Deskripsi rakit hijau di lautan coklat itu pas banget buat menangkap inti isolasi yang dialami fragmen hutan ini. Dan yaitu, isolasi inilah jantung dari konsep pulau di daratan kering. Jadi habitat sisa itu dikepung lautan lingkungan yang beda ya? Iya, lingkungan yang seringkali nggak cocok, bahkan bahaya buat spesies asli hutan. Bisa semak belukar, padang rumput, kebun sawit, macam-macam lah. Batasnya tuh tegas dan seringkali susah banget ditembus sama banyak penghuni hutan. Ngomong-ngomong soal proyeknya nih, BDFP ini, proyek dinamika biologis fragmen hutan, latar belakangnya juga unik ya. Dimulai tahun 70-an, katanya ini hasil kerjasama yang mungkin nggak kepikiran ya, peternak sapi sama ilmuwan konservasi. Ya, itu cerita yang menarik banget. Inisiatornya kan ahli biologi Amerika, Tom Lovejoy. Nah itu dia. Dia punya ide cemerlang nih, memanfaatkan kondisi waktu itu. Jadi pemerintah Brazil kan wajibin peternak yang buka lahan di Amazon buat ngisain 50% area hutan. Betul, peraturan 50% itu. Nah, si Lovejoy ini mikir gimana kalau sisa hutan ini nggak dibiarin gitu aja, tapi sengaja dibentuk jadi fragmen-fragmen dengan ukuran beda buat studi jangka panjang. Pinter banget kan idenya? Cemerlang. Dan yang lebih hebat lagi, ide itu beneran bisa jalan. Ini jadi fondasi buat eksperimen fragmentasi terkontrol skala besar pertama di dunia. Jadi mereka bisa bandingin gitu ya, nasib makhluk hidup di fragmen yang 1 hektar, 10 hektar kayak si Reserve 1202 tadi, 100 hektar terus dibandingin sama hutan yang masih utuh luas gitu. Tepat. Mereka punya plot kontrol di hutan primer yang masih nyambung luas. Makanya, BDFFP ini sering banget disebut eksperimen ekologi terpenting yang pernah dilakukan. Wow. Saking pentingnya sampai lahir generasi peneliti yang fokus ke isu ini. Muncul istilah fragmentolog.
Kebayangkan betapa pentingnya proyek ini? Istilah fragmentolog. Wah, itu aja udah nunjukin skala dan pengaruhnya ya. Nah, kita udah lihat lokasinya yang kayak pulau tadi. Sekarang coba kita gali dikit sains di baliknya. Anda tadi sebut fragmentasi habitat. Itu sebenarnya prosesnya gimana sih secara ekologis? Gampangnya gini, fragmentasi habitat itu proses mecah habitat yang tadinya luas nyambung, jadi petak-petak kecil yang kepisah satu sama lain. Oke, penyebabnya? Ya, penyebab utamanya seperti yang tadi udah kita singgung, aktivitas manusia. Nebang hutan, bangun jalan, bikin kebun, perluasan kota. Jadi ini bukan cuma soal luas habitatnya hilang, tapi juga struktur lanskapnya berubah total. Dampaknya serius dong ya. Serius banget. Fragmentasi ini diakui sebagai salah satu biang kerok utama krisis keanekaragaman hayati global yang lagi kita hadapi di era antroposen ini. Waduh, Ada perkiraan, luas daratan yang terfragmentasi di bumi ini udah sekitar berapa ya? 50 juta mil persegi. Gede banget kan? Makanya pelajaran dari BDFFP di Amazon ini, wah, relevan banget buat seluruh dunia. dan kaitan sama pulau tadi, Anda sempat singgung biogeografi pulau. Gimana teori tentang pulau di laut bisa nyambung sama petak hutan di daratan? Analoginya itu pas banget. Teori biogeografi pulau yang awalnya dibikin sama MacArthur dan Wilson buat jelasin pola keanekaragaman hayati di pulau-pulau di tengah laut, ternyata cocok juga di sini. Oh gitu. Iya, jadi fragmen hutan itu jadi pulau habitat yang cocok, tapi dikelilingi lautan habitat yang nggak cocok, atau bahkan ya mematikan buat spesies hutan. Jadi lautannya itu jalan raya, kebun gitu ya? Bisa jadi, sama kayak laut yang ngehalangin hewan darat nyampe pulau, nah area terbuka atau jalan raya itu ngehalangin pergerakan banyak spesies hutan antar fragmen. Ini ngebatasin aliran gen, terus kalau ada spesies lokal punah, susah buat datang lagi dari tempat lain buat ngisi kekosongan itu. Akses ke sumber daya juga jadi terbatas. Masuk akal. Colbert juga cerita pas dia sama Mario Konheff, ahli burung yang udah lama banget di BDFVP, mereka bandingin suasana di dalam Reserve 122, yang fragmen 10 hektar itu, sama Kempot 11, area kontrol di hutan primer yang luas. Iya, Konheff itu legendanya BDFVP. Nah, di hutan utuh, Colbert gambarin kayak ada simfoni suara burung. Ramai banget. Konheff itu katanya bisa ngenalin ratusan spesies cuma dari suaranya. Gila kan? Hebat memang telinganya. Tapi begitu masuk ke tengah Reserve 122, wah, jauh lebih sepi katanya. Cuma sedikit banget spesies yang kedengeran. Beda banget pokoknya. Dan bukan cuma jumlah spesiesnya aja yang beda, tapi jenisnya juga. Di fragmen 10 hektar itu, Konheff malah dengar suara Rufus Broad Peppershrike. Oh ya? Emang kenapa sama burung itu? Itu menarik, soalnya burung ini biasanya tuh penghuni pinggir hutan atau area yang lebih kebuka. Bukan spesies inti hutan primer yang lebat gitu. Terus kenapa dia ada di tengah fragmen? Nah, kehadirannya di tengah fragmen kecil itu nunjukin adanya efek tepi atau edge effect. Pinggiran fragmen itu kondisi fisiknya berubah. Lebih banyak matahari masuk, angin lebih kencang, suhu sama kelembawannya naik turun lebih ekstrim dibanding dalam hutan. Ah, jadi lingkungannya beda ya di pinggir. Iya, perubahan ini nguntungin beberapa spesies luar, tapi seringnya malah ngerugiin spesies interior hutan yang lebih sensitif. Fragmen kecil kayak yang 10 hektar itu, bisa dibilang hampir semuanya itu tepi. Nggak ada bagian tengah yang benar-benar stabil kayak hutan luas. Ini nyambung juga sama perilaku spesifik spesies ya. Colbert nyatet pengamatan lain. Misalnya ada jenis burung pemakan semut, scaled-backed antbirds. Itu katanya penakut banget. Oh ya, antbird itu ya? Mereka nggak mau sama sekali nyebrang area terbuka. Bahkan celah sempit beberapa meter aja udah jadi penghalang buat mereka. Tapi sebaliknya, ada burung lain kayak white crown manakins yang kayaknya lebih berani nyebrang. Nah, itu dia. Ini nunjukin kalau dampak fragmentasi itu nggak sama rata ya buat semua. Tergantung banget sama kemampuan gerak, sama toleransi masing-masing spesies terhadap perubahan lanskap. Pengamatan perilaku kayak gitu penting banget. Ini bawa kita ke salah satu temuan paling signifikan dan mungkin agak bikin galau ya dari studi jangka panjang kayak BDFFP. Fenomena yang disebut relaksasi ekologis. Relaksasi. Maksudnya, bukan relaksasi yang enak gitu kan? Setelah isolasi awal terjadi. Jadi kerusakan ekologisnya itu nggak berhenti pas pohon terakhir ditebang di sekitarnya. Masih ada efek lanjutan yang jalan terus, pelan tapi pasti. Tunggu. Jadi, meskipun fragmennya itu dibiarin utuh, nggak ditebang lagi,
spesies di dalamnya tetap bisa hilang gitu. Kok bisa? Kan habitatnya masih ada. Pertanyaan bagus itu. Ada beberapa alasan utama kenapa relaksasi ini terjadi. Pertama, hitung-hitungan populasi kecil aja. Populasi di dalam fragmen yang kepisah itu kan ukurannya jauh lebih kecil dibanding di hutan yang nyambung. Oke, masuk akal. Nah, populasi kecil ini secara alami jauh lebih gampang kena sial gitu. Misalnya, kebetulan rasio jantan betinanya nggak seimbang, atau ada wabah penyakit lokal, atau satu kali aja ada cuaca ekstrim, itu bisa langsung ngabisin seluruh populasi di fragmen itu. Wah, rentan banget ya. Iya, terus yang kedua, dan ini nyambung banget sama konsep pulau tadi, ya masalah isolasi. Kalau satu spesies karena alasan apapun punah dari satu fragmen, susah banget atau bahkan nggak mungkin buat individu dari populasi lain buat dateng ngisi lagi kekosongan itu. Rekolonisasi namanya. Mereka kehalang sama lautan habitat yang nggak ramah di sekelilingnya. Oh, jadi kayak pulau beneran ya? Kalau ada spesies hilang, ya susah dapat lagi dari daratan utama. Persis, analoginya haring banget pakai Land Bridge Islands atau pulau daratan. Itu pulau-pulau yang terbentuk bukan karena gunung meletus, tapi karena permukaan laut naik setelah zaman es. Jadi puncak-puncak bukit kepisah dari daratan utama. Contohnya di mana tuh? Banyak, di Asia Tenggara, Karibia juga ada. Studi nunjukin pulau-pulau ini juga ngalamin proses relaksasi selama ribuan tahun. Pelan-pelan kehilangan spesies yang kejebak di sana pas daratannya keputus. Jadi fragmen hutan buatan manusia ini kayak versi cepetnya gitu. Nah, bisa dibilang gitu. Ini Land Bridge Islands versi Anthropocene. Ngalamin proses serupa, tapi seringnya waktunya jauh lebih pendek, mungkin cuma puluhan tahun. Studi klasiknya Jared Baslund di Pulau Bardsey di Inggris juga nunjukin ini. Ukuran populasi awal pas isolasi terjadi itu jadi prediktor kuat kepunahan lokal nanti. Makin kecil populasinya pas keputus, makin gede kemungkinan punahnya. Dan kayaknya nih yang paling sengsara kena fragmentasi sama relaksasi ini tuh spesies-spesies yang spesialis banget ya, yang gaya hidup atau makannya spesifik banget. Colbert ngasih contoh yang kuat banget. Ekosistem mini yang muter di sekitar semut tentara Echiton burchiliae. Bisa ceritain dikit nggak seunik apa sih sistem ini? Wah, semut tentara ini, Echiton burchiliae, emang luar biasa. Mereka itu predator nomaden. Geraknya dalam koloni gede banget. Bisa ratusan ribu. Ratusan ribu semut? Iya, dan mereka nggak bikin sarang permanen, tapi bikin bivak. Sarang sementara gitu dari badan mereka sendiri yang saling nyambung. Kalau mereka lagi nyapu lantai hutan, wah hampir semua serangga atau hewan kecil di jalurnya dimakan. Serem juga ya. Tapi yang lebih keren lagi, gerakan semut tentara ini malah buka peluang buat banyak spesies lain. Ada burung-burung pengikut semut obligat yang hidupnya bener-bener tergantung sama semut ini. Mereka makan semutnya? Bukan makan semutnya. Mereka makan serangga sama hewan kecil lain yang panik lari ngehindarin serbuan semut. Jadi mereka manfaatin kekacauan yang dibikin semut. Ada juga pengikut oportunistik yang ikut nimbrung kalau pas ketemu aja. Oh, jadi manfaatin kesempatan ya? Iya, terus ada lagi kupu-kupu yang unik banget makannya kotoran burung pengikut semut tadi. Ada lalat parasit yang nargetin serangga yang diganggu semut. Ada tungau yang numpang hidup di semutnya. Wah, banyak banget. Mario Conheff, ahli burung tadi, dia perkirain ada lebih dari 300 spesies beda yang hidupnya terkait erat semua semut tentara Echiton burchiliae ini. 300 spesies. Gara-gara satu jenis semut. Gila, itu kompleks banget ya. Banget. Ini puncak spesialisasi di hutan hujan tropis. Satu spesies semut bisa nopang jaring kehidupan serumit itu. Nah, disinilah temuan BDFP jadi agak pahit ya. Mereka kan ngamatin nasib burung-burung pengikut semut obligat ini di dalam fragmen-fragmen hutan. Gimana nasib mereka? Ini bagian yang paling sedih sekaligus ngasih pelajaran penting. Peneliti nemuin kalau bahkan di fragmen hutan yang ukurannya misalnya 100 hektar, yang secara teori cukup gede buat nampung satu koloni semut tentara, burung pengikut semut obligat ini akhirnya hilang juga. Loh, kok bisa? Padahal fragmennya gede. Nah, ternyata masalahnya bukan cuma ukuran fragmennya, tapi dinamika waktu si semut itu sendiri. Semut tentara kan punya siklus hidup, fase nomaden pas berburu, sama fase stateri pas netep sementara kalau ratunya bertelur. Oke, terus? Artinya, nggak selalu ada koloni semut yang lagi aktif berburu di dalam satu fragmen pada waktu tertentu. Bisa aja koloni yang ada lagi fase diem, atau lagi berburu di luar batas fragmen kalau mereka bisa nyebrang. Jadi nggak selalu ada pesta buat burungnya ya? Tepat, burung pengikut obligat ini kan tergantung banget sama semut yang aktif berburu buat dapat makan. Kalau nggak ada semut aktif di fragmen mereka untuk waktu tertentu, ya mereka nggak bisa bertahan.
Dan karena kepisah, mereka nggak bisa terbang ke fragmen lain gitu aja. Itu dia masalahnya, mereka kejebak, nggak bisa gampang pindah cari koloni semut lain yang lagi aktif. Akhirnya ya kelaparan atau gagal berkembang biak, hilang deh dari fragmen itu. Ini contoh tragis banget gimana fragmentasi bisa mutusin hubungan ekologis yang penting. Bukan cuma habitat fisiknya aja yang penting, tapi juga dinamika proses ekologis di dalamnya. Jadi hilangnya akses ke makanan kunci, semut aktif, bikin spesies lain yang tergantung punah juga ya, meskipun pohonnya masih ada. Iya, ini juga nunjukin dengan jelas konsep utang kepunahan atau extinction debt. Spesiesnya mungkin masih kelihatan ada di fragmen sekarang, tapi karena proses ekologis dasar yang nopang hidupnya udah rusak, populasinya mungkin udah nggak viable lagi, udah nggak bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi kayak udah divonis punah gitu ya, tinggal nunggu waktu aja. Secara fungsional udah punah gitu kira-kira, cuma nunggu waktu buat benar-benar hilang dari fragmen itu. Jadi ada jeda waktu ya antara penyebab, si fragmentasi itu, sama akibat penuhnya, yaitu kepunahan lokal. Ini bikin kepikiran soal prediksi kepunahan skala gede. Dulu kan ada perkiraan yang lumayan bikin ngeri dari ahli kayak Terry Irwin sama E.O. Wilson. Oh iya, yang pakai rumus hubungan spesies area itu ya, S sama dengan CAZ. Nah, itu dia. Katanya deforestasi tropis bisa bikin ribuan spesies punah per tahun. Gimana temuan dari BDFP ini nyambungnya sama prediksi-prediksi awal itu? Prediksi awal itu emang bikin heboh dunia ya, dan bikin banyak debat juga. Salah satu pertanyaan gedenya kan, kenapa laju kepunahan yang beneran diamati secara langsung, terutama buat hewan gede kayak mamalia atau burung, kok kayaknya nggak setinggi prediksi matematis awal itu? Nah iya, kenapa tuh? Ada beberapa kemungkinan penjelasan sih. Pertama, ya kayak yang Colbert catat juga, susah banget buat deteksi kepunahan serangga sama organisme kecil lainnya. Padahal mereka itu mayoritas keanekaragaman hayati tropis. Bisa jadi banyak yang punah tanpa kita pernah tahu. Bener juga, yang kecil-kecil susah dilihat ya. Kedua, ada faktor hutan sekunder. Hutan yang tumbuh lagi di lahan yang udah rusak. Meskipun nggak sekaya hutan primer, hutan sekunder ini mungkin bisa jadi penampungan sementara buat beberapa spesies yang lebih gampang adaptasi. Oke, terus yang ketiga, Nah, yang ketiga ini nyambung banget sama temuan BDFFP, yaitu konsep utang kepunahan tadi. Bisa jadi banyak spesies yang sekarang masih ada di landscape yang udah kepotong-potong itu, sebenarnya udah di jalan menuju kepunahan. Kita aja yang belum lihat dampak penuh dari fragmentasi yang udah terjadi. jadi gambaran kepunahan itu lebih rumit ya dari sekedar ngitung luas hutan yang hilang. Tepat banget, realita di lapangan itu selalu lebih kompleks dari model. Tom Lovejoy sendiri setelah puluhan tahun ngawal BDFFP ngasih kesimpulan yang lebih hati-hati tapi tetap aja suram sih. Dia perkirain kalau landscape yang kepecah jadi petak-petak 100 hektar, itu ukuran yang relatif gede loh dalam konteks fragmentasi. Kemungkinan bakal kehilangan lebih dari separuh spesies asli fauna sama floranya dalam jangka panjang. Lebih dari separuh. Wah, banyak juga ya. Iya, akibat proses relaksasi sama efek tepi tadi. Prosesnya mungkin nggak langsung kelihatan, tapi tren kerugian akibat fragmentasi itu nyata banget dan signifikan banget. Penting juga nih buat kita ingat, fragmentasi itu bukan cuma soal kehilangan area atau isolasi aja. Ada juga efek tepi yang tadi kita bahas. Betul, perubahan kondisi di pinggiran itu. Perubahan drastis suhu, kelembapan, cahaya matahari yang masuk, angin, itu bisa ngerugiin banget buat spesies yang biasa hidup di lingkungan stabil di dalam hutan. Dan efek ini katanya bisa masuk lumayan jauh ke dalam fragmen, apalagi kalau fragmennya kecil. Iya, jadi fragmen itu bukan cuma lebih kecil, tapi kualitas habitatnya juga beda. Dan semua isolasi, populasi kecil, efek tepi, ngurangin aliran gen antar populasi, bikin mereka makin lemah sama ancaman lain, dari penyakit sampai perubahan iklim. Colbert nutup bab ini dengan kalimat yang ngena banget. Reserve 1202 dengan bentuk kotaknya yang kaku dan gak alami itu mewakili bentuk dunia yang semakin meningkat. Wih, kesimpulan yang kuat dan agak sedih ya, tapi penting banget buat direnungin. Oke, mari kita coba tarik benang merahnya nih dari semua yang kita obrolin dari bab 9 ini. Intinya, fragmentasi habitat yang dipelajari dalam banget di BDFF Amazon itu secara efektif ngubah lanskap alami jadi kayak kepulauan ekologis. Pulau-pulau di daratan kering itu ya, yang ngejebak kehidupan di dalamnya. Dan kita belajar kalau dampak fragmentasi ini punya buntut yang panjang.
Proses relaksasi nunjukin kalau kehilangan spesies bisa terus kejadian bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun setelah fragmentasi awal. Iya, sebagai konsekuensi yang nggak bisa dihindari dari populasi yang makin kecil dan kepisah. Ini kayak utang kepunahan ekologis yang kita tinggalin di lanskap yang kita ubah. Kita juga lihat gimana rentangnya spesies-spesies spesialis. Contohnya burung pengikut semut tadi. Ketergantungan mereka sama jaring interaksi ekologis yang rumit bikin mereka sensitif banget sama gangguan fragmentasi. Betul, kehilangan satu mata rantai aja bisa ngeruntuhin sistem penopang hidup mereka. Dan ini penting nih, ini bukan cuma cerita dari hutan Amazon yang jauh di sana. Ini relevan banget buat Anda semua yang dengerin. Coba deh lihat sekitar Anda. Taman kota, jalur hijau di antara perumahan, mungkin ada kebun atau hutan kecil di belakang rumah. Dalam skala yang beda-beda ya. Iya, dalam skala beda-beda, semua itu sebenarnya bentuk fragmen habitat juga. Makanya pemahaman mendalam soal dinamika fragmentasi ini jadi krusial banget. Eksperimen jangka panjang yang capek banget kayak BDFP itu ngasih data yang harganya nggak ternilai buat kita merancang strategi konservasi yang lebih pinter, lebih efektif di dunia yang makin kepotong-potong ini. Jadi nggak cukup cuma lindungin petak-petak aja ya? Nggak cukup. Upaya konservasi ke depan itu nggak bisa lagi cuma fokus lindungin petak terisolasi, meskipun itu tetap penting ya. Tapi juga harus mikir keras gimana caranya jaga atau bahkan pulihin lagi konektivitas antar habitat. Terus, gimana mastiin ukuran populasi di dalam fragmen itu cukup gede biar kuat ngadepin tantangan jangka panjang. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang dari diskusi kita kali ini. Silahkan. Oke, bab ini kan nunjukin dengan jelas banget ya, gimana tindakan kita, bahkan yang kelihatannya kecil dan lokal kayak bangun satu jalan baru, buka sepetak lahan buat kebun, perluas pinggir kota, itu kalau dikumpulin semua ya ikut nyiptain kepulauan ekologis ini di seluruh planet. Tanpa sadar mungkin ya. Bisa jadi, dan konsekuensinya itu global dan jangka panjang. Jadi pas kita terus ngebentuk ulang muka bumi ini, pertanyaan mendasar yang kayaknya harus kita tanyain ke diri kita sendiri itu, kepulauan ekologis kayak apa sih yang lagi kita rancang dan kita warisin ini? Pertanyaan berat itu. Dan yang lebih penting lagi mungkin, kehidupan macam apa dengan segala kekayaan dan kerumitannya yang pada akhirnya nanti bakal mampu bertahan di kepulauan yang kita ciptain ini? Wah, sebuah pertanyaan reflektif yang dalam banget. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita di bab 9 The Sixth Extinction ini. Semoga ini ngasih perspektif baru ya tentang gimana jejak langkah kita itu ikut ngebentuk ulang dunia di sekitar kita, bikin pulau-pulau tak terlihat di daratan. Sampai ketemu lagi di sesi telaah mendalam berikutnya.